Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, tergantung kapan Anda melihat video ini. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Rekan-rekanku dimanapun berada, ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonosobo, khususnya yang mengenangani tentang Anjab dan APK. Dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tutorial terkait dengan pengisian Anjab dan APK melalui aplikasi Anjab APK Simona Kementerian Dalam Negeri. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, perlu rekan-rekan ketahui bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki elemen aplikasi Anjab dan APK secara parsial untuk kepentingan Kementerian Dalam Negeri, dalam artian belum terinteroperabilitaskan, belum terkoneksi dengan si ASN. Nah, eksistensi daripada aplikasi Anjab dan APK Simona Kemendagri ini adalah merupakan salah satu variabel persyaratan guna mengontrol eksistensi beban kerja di perangkat-perangkat daerah pada semua instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan terkhususnya adalah merupakan prasyarat dalam hal pengajuan persetujuan tunjangan perbaikan penghasilan. Kalau di pusat lazim disebut tukin, atau mungkin kita sehari-hari menyebutnya dengan tamsil. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rekan-rekan sekalian berbahagia, kita ketahui bersama bahwa pada tahun anggaran 2025 ini kita sama-sama sudah menerima, sama-sama sudah menikmati adanya TPP tahun anggaran 2025 ini, yang pada menjelang Lebaran yang lalu telah kita terima bersama. Mungkin sudah kita nikmati, mungkin juga sudah habis untuk kebutuhan yang bermanfaat pada periode Januari Februari, yang kemudian dirapel dan telah bersambung dengan bulan-bulan selanjutnya ini. Maret tidak terasa sekarang telah memasuki bulan April. Nah, kita ketahui bersama bahwa besaran TPP ini sedikit maupun banyaknya ada perubahan terkait dengan besaran. Nah, untuk perubahan besaran penerimaan TPP bagi masing-masing individu ASN di lingkungan pemerintah khususnya Kabupaten Wonosobo ini, wajib hukumnya mengajukan persetujuan kepada Kementerian Dalam Negeri. Nah, persetujuan kepada Kementerian Dalam Negeri ini merupakan dasar yang harus dipatuhi untuk selanjutnya bisa dilakukan pencairan dan penerimaan kepada masing-masing pegawai. Mengapa demikian? Kementerian Dalam Negeri mensyaratkan bahwa setiap pegawai, personilnya, individu yang menerima TPP itu dapat terakuntabilitaskan dengan baik. Siapa yang menerima, pada jabatan apa, pada tupoksi apa, pada beban kerja seberat apa, itu semua tergambarkan melalui Anjab APK, sehingga pantaslah yang bersangkutan menerima TPP sebagaimana yang telah diterimakan dalam tahun anggaran tersebut. Beda cerita apabila besaran TPP kita tetap seperti 2 tahun belakangan ini, taruhlah tahun 2024, 2023, itu kan, itu besarannya tetap, kita tidak memerlukan untuk mengajukan permohonan persetujuan, tetapi cukup hanya melaporkan. Nah, ini alhamdulillah atas kebijakan pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Bapak Bupati Wonosobo, meskipun kapasitas fiskal kita terbatas, ada keberpihakan untuk meningkatkan besaran TPP
guna menambah semangat, menambah etos kerja, motivasi kerja bagi kita dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas kita sehari-hari. Demikian Bapak Ibu sekalian, persyaratan-persyaratan pengajuan persetujuan TPP ini telah kita lengkapi semuanya. Hanya kurang satu hal ini yang mesti harus kita selesaikan, mengikuti, menyusul atas persetujuan yang telah kita terima beberapa waktu yang lalu. Jadi atas negosiasi, komunikasi, permohonan gitu kan, bahwa TPP ini kita sangat memerlukan, persyaratan-persyaratan kita telah penuhi, akan tetapi masih ada satu kekurangan, yakni pengisian Anjab ABK melalui aplikasi e-Simuna ini yang harus kita segera selesaikan. Alhamdulillah bisa dimengerti, bisa dimaklumi oleh jajaran Kemendagri dengan komunikasi-komunikasi yang baik, dengan argumentasi-argumentasi yang baik melalui aplikasi Simuna itu sendiri maupun melalui komunikasi personal dan komunikasi surat dan seterusnya dapat disusulkan untuk kelengkapan pengisian Anjab dan ABK melalui aplikasi e-Simuna ini, sistem monitoring dan evaluasi analisa jabatan Kementerian Dalam Negeri. Nah, komitmen ini harus kita penuhi Bapak Ibu sekalian, mengingat ini adalah kepercayaan, mengingat ini adalah sebuah kelonggaran, sebuah toleransi yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri, dan mengingat pula bahwa setiap tahun kita setidaknya harus melaporkan guna pencairan TPP tahun anggaran berikutnya, tahun 2026, 27 dan seterusnya. Apalagi apabila di tahun-tahun yang mendatang terdapat kenaikan besaran TPP lagi, seberapapun besarnya harus meminta persetujuan kembali. Nah, apabila PR ini belum kita selesaikan, yakni pengisian Anjab dan ABK melalui aplikasi e-Simuna ini, maka ini akan mencederai kepercayaan dan kita khawatirkan ini akan menghambat untuk proses pencairan, penyaluran, penyampaian TPP di tahun-tahun selanjutnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, atas hak yang sudah kita terima terlebih dahulu, yakni pencairan TPP ini, maka mari kita susuli dengan penyelesaian komitmen, yakni apa? Menyelesaikan pengisian Anjab dan ABK melalui aplikasi Simuna Kementerian Dalam Negeri ini. Sekali lagi, kita perlu mengisi ini, baik aplikasi ini, karena ini adalah merupakan aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri yang masih menjadi syarat untuk per TPPH. Dan kebetulan sampai dengan saat ini belum terkoneksi, belum terinteroperabilitaskan dengan si ASN. Oleh karena itu, harapan kami, himbauan kami agar ini dapat kita selesaikan bersama-sama, setidak-tidaknya syukur bisa akhir bulan April ini, ya toleransi di awal-awal Mei kita bisa sudah selesaikan. Demikian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya silahkan dipelajari dengan baik, diimplementasikan dengan baik tutorial yang kami sajikan. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan bisa berkonsultasi melalui media apapun atau datang secara langsung ke bagian organisasi Seda Kabupaten Wonosobo. Demikian, terima kasih, selamat bekerja dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izin Bapak Ibu, saya Syukron Amin, penelah teknis kebijakan dari bagian organisasi, akan sedikit berbagi tutorial bagaimana cara kita mengisi data jabatan pada aplikasi Anjab ABK Simuna Kemendagri. Yang pertama-tama, Bapak Ibu perlu menyiapkan satu perangkat
bisa laptop, bisa komputer. Terus kemudian Bapak Ibu memerlukan data-data terkait dengan jabatan, data-data terkait dengan SOTK dan sebagainya. Baik, langsung saja kita buka browser, terus kemudian kita isi user dan password masing-masing perangkat daerah yang sudah kami bagikan. Sudah klik sign in, kemudian ada beberapa menu Bapak Ibu, ada dashboard, sub-user, anjab ABK, dan laporan. Ada beberapa data yang perlu kita isikan, namun Bapak Ibu untuk saat ini hanya memerlukan isian data pada menu anjab kemudian analisis jabatan ini Bapak Ibu. Langsung klik saja entry analisis jabatan, kemudian akan muncul halaman. Di sini ada nama OPD. Kita expand di sini, nanti muncul jabatan-jabatan yang ada di dalamnya. Apabila nanti Bapak Ibu menemukan suatu jabatan yang belum input, maka nanti bisa silakan berkoordinasi dengan bagian organisasi. Di sini kita akan coba memberikan tutorial pengisian informasi jabatan pada jabatan analis SDMA ahli muda pada bagian organisasi. Kita cari dulu jabatannya. Nah, di sini analis SDMA ahli muda, terus kita klik edit analisis. Kemudian akan muncul data isian seperti ini. Perlu satu data SOTK, dua membutuhkan data terkait dengan jabatan fungsional. Itu diatur di Permenpan terkait dengan jabatan fungsional masing-masing. Kemudian untuk jabatan pelaksana, Bapak Ibu bisa mengacu pada Kepmenpan 11 tahun 2024. Nah, selanjutnya berhubung kita akan mencoba isikan data pada analis SDMA, yaitu jabatan fungsional, kita buka regulasi terkait dengan jabatan fungsional dulu terlebih dahulu. Yang pertama, kita isikan data ikhtisar jabatan. Ikhtisar jabatan yaitu rangkuman tugas dari suatu jabatan dalam satu kalimat. Kita cari di Permenpannya untuk jabatan fungsional. Untuk jabatan struktural ada di SOTK, untuk pelaksana ada di Kepmenpan 11. Fungsional SDMA yaitu melakukan pengelolaan sistem dan seterusnya. Kita copy, kita tempelkan di form ikhtisar jabatan. Kemudian kita rapikan Bapak Ibu objek kerja. Nah, ini objek kerja ini kita isikan sesuai dengan karakteristik jabatan masing-masing. Jika kita mengisikan analis SDMA, maka analis SDMA itu dia akan melayani ASN. Dia akan melayani perangkat daerah. Nah, itu sebagai objek kerja dari seorang analis SDMA. Kemudian ada juga kayak misalkan penyuluh pertanian, itu berarti dia objek kerjanya siapa, yaitu kelompok-kelompok tani. Rencana dia objek kerjanya perangkat daerah bisa, ASN bisa, dan seterusnya. Nanti bisa disesuaikan dengan karakteristik jabatan masing-masing. Kemudian kita ke menu uraian tugas. Kita klik tambah uraian tugas. Nah, uraian tugas ini ada di Permenpan tentang JF masing-masing, itu ada setiap jenjang jabatan fungsional ada uraian tugasnya masing-masing. Terus kemudian untuk jabatan pelaksana ini nanti bisa membreakdown atasan langsung. Kalau jabatan struktural itu ada di Perhub SOTK masing-masing atau Perhub uraian tugas yang akan kita bagikan nanti di link Google Drive. Nah, di sini ada beberapa uraian tugas seorang analis SDMA, tapi tidak semuanya kita masukkan. Yang kita masukkan yaitu yang sesuai dengan tugas dari unit organisasi tersebut. Kalau di bagian organisasi tentu di sini tidak ada terkait dengan uji kompetensi, tidak ada seleksi pengadaan. Dua itu hanya di BKD. Untuk menganalisis proses penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara ini di bagian organisasi ya masuk, maka kita masukkan di sini. Kita rapikan ya Bapak Ibu datanya. Langkah kerjanya mau ditambahkan boleh, mau tidak juga nggak apa-apa. Tambahkan berarti nanti ada misalkan mempelajari peraturan perundang-undangan, terus mengumpulkan data dan informasi, terus menyusun konsep dan melaporkan. Itu biasanya langkah-langkah yang biasa dilaksanakan. Kita langsung saja kita lewati ke hasil kerjanya. Berarti di sini konsep, dokumen, penyusunan satuan, ini per jabatan, ini satuan waktu bisa memilih menit atau jam, 1 jam, 60 menit dan seterusnya. Kita pilih yang jam. Untuk menyelesaikan satu dokumen ini kira-kira membutuhkan waktu 2 jam menit ya.
120 menit. Jumlahnya ada berapa jabatan, misalkan yang sedang dianalisis ada 12 jabatan. Terus kemudian kita tambahkan lagi uraian tugas di sini. Uraian tugas yang kedua kita mengambil dari permenpannya yang sesuai dengan tugas tusi unit organisasi masing-masing. Biasanya ini terkait dengan kelembagaan. Maka akan kita masukkan peraturan tugas dari seorang analis DMA di bidang kelembagaan, mendiagnosis struktur kelembagaan, tata laksana, proses bisnis, dan instansi pemerintah. Kita masukkan di sini. Terus kemudian jangan lupa dirapikan. Langkah kerjanya boleh diisi, boleh dilewati. Hasil kerja, misalkan konsep laporan, satuannya ini dokumen, waktu ini jam. Kita membutuhkan waktu misalkan 4 jam, 4 kali 6, 240 menit. Jumlahnya ada berapa perangkat daerah, misalkan ada 10 perangkat daerah yang sedang kita analisis. Dan seterusnya nanti Bapak Ibu bisa ditambahkan sesuai dengan tusi jabatan masing-masing ya. Selanjutnya tanggung jawab. Tanggung jawab ini biasanya keakuratan data dan laporan, ketepatan waktu pelaksanaan tugas, siaan data, misalkan ya. Nah, kemudian bertanggung jawab juga biasanya kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Nah, wewenang ini contohnya memiliki satu jabatan itu dapat memiliki kewenangan misalkan dalam menentukan metode dalam pelaksanaan tugas, berwenang juga meminta data dan informasi dan seterusnya. Terus kemudian perangkat kerja ini nanti Bapak Ibu bisa memilih mana saja yang relevan dengan pelaksanaan tugas suatu jabatan. Bahan kerja ini bahan kerja sesuatu yang menjadi masukan yang dikelola menjadi hasil kerja. Surat masuk misalkan penggunaan dalam tugas, acuan dalam melaksanakan disposisi atasan, acuan terkait ini atau menyiapkan bahan data dan informasi. Lanjut nanti bisa disesuaikan. Nah nanti ini ke korelasi jabatan. Korelasi jabatan ini suatu jabatan dia akan berhubungan dengan siapa saja. Bisa dengan atasan langsung, bisa dengan rekan kerja, atau bisa dengan bawahan jika jabatan manajerial. Ini kita isikan kepala bagian organisasi dalam hal konsultasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas bagian organisasi Setda. Selanjutnya kita tambahkan ke jabatan fungsional dan pelaksana di lingkungan bagian organisasi. Ini koordinasi dan kerjasama bagian organisasi. Kita bisa tambahkan lagi, misalkan jabatan fungsional dan pelaksana pada seluruh perangkat daerah, koordinasi dan kerjasama perangkat daerah lain. Nah, di sini ada risiko bahaya. Ini bisa diisi atau bisa dikosongi. Kalau di analis SDMA, kami kira tidak ada risiko bahaya, kecuali di BPBD pemadam kebakaran itu pasti ada risiko bahaya. Kemudian Satpol PP itu juga pasti ada risiko bahaya pekerjaannya. PBJ juga ada risiko bahayanya. Terus kemudian selanjutnya ke kondisi lingkungan kerja. Nah ini nggak ada pilihannya, bisa dilewati saja sampai ke rekomendasi. Rekomendasi ini kosongnya saja. Prestasi ini bisa dipilih baik atau sangat baik, minimal baik ya Bapak Ibu. Terus kemudian kelas jabatan ini Bapak Ibu bisa mengacu ke Pergub nilai dan kelas jabatan yang terakhir. Analis SDM ahli muda ini kelasnya kelas 10. Kemudian klik simpan analisis, data berhasil disimpan. Nah selanjutnya kembali ke menu Anjab, kita isi entry syarat jabatan. Kita cari jabatan yang tadi kita isikan, yaitu analis SDMA ahli muda pada sekretariat daerah, bagian organisasi maksud kami. Nah, di sini pengetahuan kerja. Pengetahuan kerja ini misalkan komunikasi ini dibutuhkan, terus kemudian manajemen kepegawaian dibutuhkan, terus kemudian analisis jabatan juga dibutuhkan. Nah, nanti ini Bapak Ibu bisa memilih, klik kata kuncinya nanti akan muncul. Jika tidak muncul nanti
cari kata kunci lainnya sesuai dengan informasi jabatan masing-masing. Keterampilan kerja, ini keterampilan kerja misalkan kepegawaian, mengelola administrasi kepegawaian. Terus jabatan, muncul analis jabatan terkait dengan kelembagaan nggak muncul, terkait dengan kinerja. Nah, nanti disesuaikan masing-masing jabatan. Pengalaman kerja untuk jabatan pelaksana maupun jabatan fungsional pemula dan ahli pertama ini tidak memerlukan pengalaman kerja karena pengadaannya melalui rekrutmen CASN. Berbeda dengan jabatan fungsional jenjang ahli muda maupun ahli madya, jenjang mahir maupun terampil. Itu tentu ada pengalaman kerja sebelumnya. Misalkan jenjang ahli muda, maka diperlukan pengalaman kerja dari ahli pertama. Ini pengalaman kerja kita isikan saja. Pernah menduduki JF ASDMA ahli muda, ahli pertama maksud kami, minimal 2 tahun. Terus kemudian bakat kerja. Bakat kerja ini tinggal disesuaikan mana yang pas dengan karakteristik jabatan. Temperamen kerja nanti bisa disesuaikan ya Bapak Ibu. Repetitif, continuous. Terus kemudian minat kerja, upaya berdiri, berjalan, duduk, berbicara, mendengar, melihat, tingkat hubungan pemegang jabatan dengan data. Ini memilih ya, sama ya dengan di atas, menyalin membandingkan data. Tingkat hubungan pemegang jabatan dengan orang. Nah, ini biasanya kalau ya, jabatan struktural ini bisa menasihati, bisa mengajar, menyelia. Tapi untuk jabatan pelaksana ini menerima instruksi, melayani orang, berbicara. Terus kemudian tingkat hubungan pemegang dengan benda ini memegang. Terus kemudian pangkat golongan ruang ini untuk jenjang ahli muda ini berarti penata. Golongan minimal 3C. Jenjang minimal sarjana jurusan ini bisa administrasi publik, manajemen, administrasi pemerintahan, komunikasi dan sebagainya. Nanti bisa disesuaikan. Pelatihan fungsional ini tentu kepegawaian, diklat teknis, diklat manajemen kepegawaian, diklat administrasi kepegawaian, jabatan, evaluasi jabatan bisa disesuaikan dengan jabatan masing-masing. Terus kemudian pilih jenis kelamin, ini bisa laki-laki bisa perempuan. Umur maksimal 57 tahun. Terus kemudian tinggi badan tidak ada syarat khusus, berat badan tidak ada syarat khusus, postur badan tidak ada syarat khusus. Berbeda dengan jabatan di bidang BPBD maupun di Satpol PP itu sepertinya ada syarat khusus. Terus kemudian penampilan rapi dan sopan. Klik simpan data. 2 data yang sudah kita isikan, coba kita cek di entry analis jabatan tadi yang pertama, jabatan analis SDM ahli muda. Nah, di sini sudah warnanya hijau. Warnanya hijau itu menandakan data sudah terisi. Kalau yang kuning ini belum lengkap. Berarti sudah selesai data yang kita isikan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan ke jabatan-jabatan lain. Baik, untuk selanjutnya apabila Bapak Ibu sudah mengentri analis jabatan dan syarat jabatan, maka Bapak Ibu geser ke menu ABK. Nah, di menu ABK ini Bapak Ibu diminta untuk mengisi database setting dan pendekatan dalam menyusun beban kerja. Kembali lagi ke sini ke jabatan yang sudah kita isikan tadi, ke analis SDMA ahli muda. Kita klik edit beban kerja, terus kemudian muncul tampilan jumlah pegawai yang ada.
Karena analis SDM ahli muda di bagian organisasi tidak ada pegawai, kita isikan 0. Nanti isian ini disesuaikan dengan masing-masing jabatan. Apabila ada budgeting, ada existing pegawai, kita isikan jumlah pegawai yang duduk di dalam jabatan. Untuk jabatan struktural sama, itu nanti diisikan berapa jumlah pegawai yang ada, bisa 1 bisa 0 ya, nggak mungkin 2. Terus kemudian jabatan pelaksana ini juga sama, nanti diisikan satu jabatan bisa diduduki 2 orang, 3 orang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nanti isinya ini disesuai dengan existing atau budgeting pegawai yang ada di sana. Kemudian ke bawah di sini ada pendekatan perhitungan. Bagi jabatan struktural ini pendekatannya nanti dipilih tugas per tugas semua untuk jabatan struktural. Nah, kemudian untuk jabatan fungsional yang sudah mendapatkan rekomendasi kebutuhan, ini nanti pilih lainnya saja. Kita langsung isikan berapa kebutuhan di sini. Misalkan kebutuhan ahli muda di bagian organisasi karena sudah mendapatkan rekomendasi dari BKN maupun Menpan, kita tulis 2. Di sini juga 2. Bagi jabatan fungsional yang belum menghitung atau belum mendapatkan rekomendasi kebutuhan dari instansi pembina maupun Menpan, nanti bisa diisikan melalui pendekatan tugas per tugas atau hasil kerja atau objek kerja. Nah, nanti disesuaikan dengan karakteristik masing-masing tugas jabatan dari jabatan fungsional. Nah, selanjutnya untuk jabatan pelaksana, nanti Bapak Ibu bisa memilih pendekatan semuanya tugas per tugas semua. Jadi nanti kita rinci tugas per tugasnya apa saja. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti di sini kelihatan kebutuhannya berapa. Terus kalau sudah, nanti di sini klik simpan. Kita kembalikan di sini lainnya. Di sini kebutuhannya hanya 2 yang mendapatkan rekomendasi. Penetapan formasi juga 2. Klik simpan bahan kerja. Data sudah disimpan. Artinya semua proses dari entry Anjab maupun ABK ini sudah kita selesaikan semua. Nah, pastikan semua jabatan itu sudah diisi. Terus selanjutnya apabila nanti data semua jabatan sudah diisi semua, Bapak Ibu bisa mengirimkan data jabatan tersebut kepada bagian organisasi untuk divalidasi. Apabila nanti datanya sudah cukup lengkap, data yang diisikan sudah benar, akan kami validasi. Namun ada beberapa jabatan yang belum lengkap, nanti Bapak Ibu bisa melengkapi data-data jabatan tersebut. Nah, terus kemudian terkait dengan pengisian ini, Bapak Ibu bisa mengambil data dari aplikasi CASN. Dulu pernah kita mengisi data aplikasi CASN. Itu bisa kita gunakan untuk mengisi data di aplikasi e-Anjab ini. Dan jika nanti di aplikasi CASN Bapak Ibu menemukan dalam pengisiannya ini kurang lengkap, masih keliru, itu Bapak Ibu bisa sekaligus untuk membetulkan data-data isian jabatan tersebut di aplikasi e-Anjab ABK. Setelah data diisi ini, kami harap Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan atasan langsung masing-masing untuk mendapatkan validasi. Begitu seterusnya, setelah atasan langsung menyetujui memberikan validasi, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada kepala perangkat daerah. Nah, nanti setelah disampaikan ke kepala perangkat daerah, semua data baru bisa dikirimkan ke bagian organisasi kepada Pak Sekda untuk divalidasi. Nanti diklik kirim data. Nanti akan kami validasi satu persatu data jabatan. Mungkin itu Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila masih ada hal-hal yang kurang jelas, membutuhkan pencerahan, Bapak Ibu bisa hadir langsung ke bagian organisasi, akan kita dampingi, akan kita fasilitasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.